Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas R012 akuntansi mata kuliah statistik ekonomi yang diampu oleh Ibu Nurhayani SE MSI akan memaparkan pembahasan materi tentang konsep dasar probabilitas. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Kurniawan Al-Fadillah dan teman-teman saya, Rara dan Tri Agil Azhari. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Latar belakang probabilitas. Probabilitas atau lebih dikenal dengan peluang, pertama kali dikenalkan oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Dari permainan dadu inilah akhirnya berkembang permainan-permainan yang lain seperti pelemparan koin, permainan kartu bridge atau remi, dan permainan lainnya. Oleh karena itu, konsep peluang lahir melalui suatu permainan. Dalam perkembangannya, perhitungan peluang mendapatkan perhatian yang serius dari para ilmuwan karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu fisika modern, statistika, dan lain-lain. Manfaat probabilitas. Probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Pengertian probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Hal ini didukung oleh Lin tahun 2002 yang mendefinisikan probabilitas sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan dari 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 menunjukkan sesuatu tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa pasti terjadi. A. Contoh penulisan probabilitas dalam desimal atau persentase. Hari Jumat mendatang adalah penutupan bursa saham. Maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasanya diistilahkan profit taking, sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7 sedangkan membeli 0,3. B. Melihat kondisi kesiapan mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah teori probabilitas, maka mahasiswa yang mempunyai probabilitas untuk lulus 70% dan tidak lulus 30%. Probabilitas kejadian dengan nilai 0 berarti peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Seperti seorang anak balita melahirkan seorang bayi, sedangkan probabilitas dengan nilai 1 adalah peristiwa yang pasti terjadi, seperti semua manusia pasti akan meninggal. Saya akan memaparkan materi tentang percobaan, ruang sampel, titik-titik sampel dan peristiwa. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses pelaksanaan observasi yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari percobaan. Contoh, 2 buah mata uang setimbang dilemparkan ke atas. Tentukan percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan peristiwa yang mungkin. Jawabannya, percobaan adalah pelemparan 2 mata uang logam. Ruang sampelnya ada 4, yaitu angka dengan gambar, angka dengan angka, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Titik sampelnya ada 2, yaitu angka atau A dan gambar atau G. Peristiwanya ada 3, yaitu angka dengan angka dengan gambar, dan gambar dengan gambar. Contoh yang kedua, percobaan pertandingan catur antara prodi matematika dan prodi biologi. Ruang sampelnya ada 2,
yaitu prodi matematika menang, prodi biologi kalah. Yang kedua, prodi matematika kalah, prodi biologi menang. Titik sampel ada 2, yaitu prodi matematika dan prodi biologi. Peristiwa, prodi matematika menang, prodi biologi kalah, atau prodi matematika kalah, prodi biologi menang. Probabilitas pendekatan klasik. Probabilitas dengan pendekatan klasik. Menurut pendekatan klasik, probabilitas diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Menurut pendekatan klasik, probabilitas dirumuskan P di dalam kurung A sama dengan X per N. Keterangan, P di dalam kurung A adalah probabilitas terjadinya kegiatan A, X adalah peristiwa yang dimaksud, N adalah banyaknya peristiwa yang mungkin. Contoh, 2 buah dadu dilemparkan ke atas secara bersamaan. Tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Penyelesaiannya, hasil yang dimaksud atau X adalah 4, yaitu 1.4, 4.1, 2.3, dan 3.2. Hasil yang mungkin atau N adalah 36, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya sampai 6.6. P, X sama dengan 4, yaitu 436. P, X sama dengan 4, adalah 0,11. Probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas diartikan sebagai A. Proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang, jika kondisi stabil, atau B. Frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Probabilitas berdasarkan pendekatan frekuensi relatif sering disebut sebagai probabilitas empiris. Nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan, sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas dirumuskan sebagai P dalam kurung X1 sama dengan limit N sampai unlimited dalam kurung FI per N kurung. Keterangan, P dalam kurung XI sama dengan probabilitas peristiwa I. FI merupakan frekuensi peristiwa I, N banyaknya peristiwa yang bersangkutan. Dalam prakteknya, frekuensi relatif itu sendiri dapat digunakan dalam memperkirakan nilai probabilitas dari kejadian bersangkutan. Contoh, dari hasil ujian teori probabilitas, 27 mahasiswa prodi matematika didapat nilai sebagai berikut. Nilai 5,0 frekuensi 4, nilai 6,5 frekuensi 6. Nilai 7,4 frekuensi 7, nilai 8,3 frekuensi 5, dan nilai 8,8 frekuensi 3, dan nilai 9,5 frekuensi 2. Pertanyaan, tentukan probabilitas salah seorang mahasiswa yang nilai statistiknya 8,3. Penyelesaian, frekuensi mahasiswa dengan nilai 8,3 adalah F sama dengan 5. Jumlah mahasiswa N sama dengan 27. Dalam kurung X sama dengan 8,3 sama dengan 5 per 27. P dalam kurung X sama dengan 8,3 tutup kurung sama dengan 0,19. Probabilitas dengan pendekatan subjektif. Menurut pendekatan subjektif, probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Contoh soal, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. 4 calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi atau kemungkinan diterima sebagai supervisor ditentukan secara subjektif oleh seorang direktur. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disusun suatu pengertian umum mengenai probabilitas, yaitu sebagai berikut. Probabilitas adalah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat terjadinya suatu kejadian yang bersifat random atau acak. Oleh karena probabilitas merupakan suatu indeks atau nilai, maka probabilitas memiliki batas-batas yaitu mulai dari 0 sampai dengan 1, atau 0 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 1. Jika P sama dengan 0 disebut probabilitas kemustahilan, artinya kejadian atau peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Jika P sama dengan 1 disebut probabilitas kepastian, artinya kejadian atau peristiwa tersebut pasti terjadi. Jika 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari 1 disebut probabilitas kemungkinan, artinya kejadian atau peristiwa tersebut dapat atau tidak dapat terjadi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas cara pemaparan kami yang kurang jelas ataupun susah untuk dipahami, karena kita sedang sama-sama belajar.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.